Jade. Hey, apa kabar? Halo. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Santai. Halo, teman-teman. Ayo, cepat. Ayo. Cepetan. Bagus. Ya, Ayo, teman-teman. Aku diajak gabung ke timnya Bu Evelyn. Bagaimana menurut kalian? Wah, hebat sekali. Teman-teman, aku bangun tidur langsung panik. Mimpiku serem banget tadi malam. Dana, sepertinya itu pertanda. Artinya kita harus bolos dari sekolah. Dulcia, apa kamu mau ninggalin kami? Dulcia nggak akan pergi. Kita masih bakal kejebak di sini. Jadi mimpi kamu itu apa, Dana? Paling juga dimakan sama cowok serigala atau apa gitu. Kalau kita lama-lama di sini, makin ribet buat kalian. Jangan bahas manusia serigala lagi. Aku nggak tertarik. Kalian tahu nggak teman-teman, cowok serigala itu naksir aku di dalam mimpi itu. Terus kamu jawab apa? Aku bilang iya. Aku nggak baik-baik saja. Itu hanya mimpi kan? Dia bakal naksir aku. Dana, dia akan naksir aku, bukannya kamu. Kamu harus tahu itu. Halo teman-teman. Oh, hai Dana. Aku nggak lihat kamu di situ. Dana lagi cerita dia mimpi ketemu manusia serigala. Kamu itu kan sainganku. Kenapa kamu ada di kamarku? Sekarang kamu harus pergi dari sini. Hei, Dulcia, santai. Dia itu sahabatku. Dia di sini buat nemenin aku. Dulcia, kan ada 3 tempat tidur. Kamu santai aja. Mimpi, manusia serigala, gebetan. Aku cabut dulu aja. Sudahlah, temenin sahabatmu itu. Terus ambil croissantnya. Biar kamu santai. Aku mau ngobrol sama teman-temanku. Suza, croissant itu enak. Sana kamu ambil dulu croissantnya. Tunggu dulu. Apa kalian mau bergosip di kamar ini? Pakai saja kamar yang merah. Anak-anak pemandu sorak itu udah nyemprotin parfum yang murahan di situ. Baunya sangat tidak enak. Jadi ya, kita gosip aja di sini. Aku dengar katanya August sama Bu Evelyn mau ngumumin sebuah berita besar hari ini. Anak-anak pemandu sorak juga udah turun ke bawah. Pasti soal dance. Diana, kamu baru aja ngebersihin ruangan kan? Jadi apa gosipnya? Begini teman-teman, salah satu cowok di sini itu manusia serigala dan aku harus temuin dia. Gila aja, tapi nggak ada yang kelihatan mencurigakan. Mereka itu cuma cowok-cowok sekolah biasa, Diana. Iya benar, tapi itulah kenapa aku kesini. Kita itu butuh umpan. Kayak pancing, pakai cemilan gitu. Ya hampir benar, aku butuh steak. Tapi kita kan tim vegetarian. Kita nggak harus memakannya, cuma butuh ada yang masakin. Diana, kan kasihan sapinya. Apa kamu mau kasih steak ke semua cowok? Jauh lebih gampang dari itu. Suruh siapa ya untuk cari steaknya? Mungkin si cowok pelayan itu, dia kan selalu disuruh. Tapi dia bukan pembantu kita juga, jadi aku tidak yakin. Kita butuh orang yang mau pergi beliin dagingnya. Ayo kita dengerin dulu pengumumannya. Kalau dance-nya sebentar lagi kita butuh detailnya. Aku harus tampil dengan sempurna. Karena gimana kalau aku ketemu cowok serigala itu di pesta dansa? Diana, mimpi kamu heboh banget. Oh iya, dia sempat ngelamar aku di mimpi. Hanya di mimpi. Halo semuanya, berhubung tahun ajaran baru sudah mendekat, itu artinya acara dansa sekolah akan diadakan 2 minggu lagi. Alasan bikin dance itu keren. Aku berharap pesta dansa itu nggak akan sesuram sekolah ini. Setidaknya ada sesuatu yang baru, bisa aja seru. Cari gaun di mana yang cocok sama vibe ini? Kamu nggak kenal Chanel, Dior, dan Miu Miu? Itu brand favoritmu. Semoga nggak disuruh masak buat acara ini, atau disuruh ngelayanin semua orang. Clara, kamu mau kasih aku gaun glam kamu kan? Enggak, aku yang mau pakai. Jadi begitu ya, mereka akan pilih Raja dan Ratu Prom. Aku pasti akan terpilih. Dia udah ngimpiin mahkotanya. Aku juga nggak nolak kalau dapat. Kalian nggak akan dapat mahkota di sini. Baru datang aja udah mau nguasain sekolah. Bikin aja mahkotanya sendiri, kayak dari Play-Doh. Aku sudah pernah dengar hinaan seperti itu. Kalau kami mau, ya pasti kami dapat. Apalagi Diana. Aku akan dapetin semua hal yang aku mau. Dia percaya diri. Aku ingin seperti itu. Jujur, aku juga iri. Kalian salah, kali ini nggak ada raja atau ratu di sekolah ini karena kita udah punya satu ratu di sini, Ibu Evelyn. Bravo, August. Topi kotak ini akhirnya membuat otakmu berjalan, iya kan?
Dance-nya akan ada sebentar lagi dan waktunya menunjukkan vibe asli kalian. Dan juga jangan lupa tunjukkan kalau kalian berani menjadi bagian dari Rose Storm. Oke semua tim, persiapannya dimulai dari sekarang. Anak-anak, aku mau kalian tampil memukau dan membuat semua orang terpesona dan rambut kalian harus keren ya. Teman-teman, apa kita bakal dandan rapi? Ya. Aku suka banget dengan dansa. Teman-teman cewek akan tampil pakai gaun ketat. Aku lebih suka gaya rok mini. Tenang saja, jangan bikin masalah. Yang paling penting, jangan kunci aku di dalam loker lagi. Serius teman-teman, aku semalaman di situ kemarin. Susi, pusi. Kalian jangan begitu. Aku nanti nggak mau ikut kalian. Aku itu klaustrofobia tahu. Oke, nggak bakal keulang lagi. Bu Evelyn agak kebanyakan gaya ya. Dia selalu ngerasa jadi ratu aja. Ngapain juga dia butuh mahkota? Mau dipakai pas lagi nyari jamur? Taruhannya, dia punya trik rahasia. Kalian sadar nggak? Mawar yang ada di loker itu sekarang warnanya berubah. Itu maksudnya apa ya? Teman-teman, aku bakal pakai gaun biru itu buat dance. Akan kelihatan menyala. Aduh, aku mau pakai apa ya? Clara udah rebut gaun warna plum. Soalnya aku nggak bakal pakai. Itu gaunnya punggung terbuka dan cuttingnya keren banget. Anak-anak, kita harus ngobrol. Iya, Bu Evelyn. Kami lagi bahas gaun juga. Semoga kalian gak datang pakai baju bekas tahun lalu. Kami harus pakai baju apa? Bu Evelyn, aku sudah 2 tahun pakai gaun yang sama terus. Ibu suka kan? Iya, ibu suka. Tapi dulu keadaannya berbeda. Beda apanya? Suasananya yang berbeda. Gak ada 3 orang yang sok mau jadi bintang dan saingin semua orang. Terlalu banyak yang kayak gitu di sekolah kita. Mereka nyebelin. Jadi kita pilih apa, Bu? Datang saja ke kamar ibu dan akan ibu siapkan bajunya. Tapi gaya ibu itu agak gak nyambung sama kami. Aku udah bisa bayangin bakal jadi bencana fashion. Sudah, nggak usah dibahas lagi. Ibu mau kalian tampil mempesona. Ya, kita harus pakai gaya dia yang suram itu. Ya enggak lah. Ayo buat rencana sendiri. Kurasa gaun dia bakal bikin aku tenggelam. Sudah, berhenti. Kamu bukan yang paling kurus juga. Ayo, sekarang kita ke kamarnya Bu Evelyn. Kita rasakan dulu suasana yang ada. Lihat itu, si Mama Ayam sama anak-anaknya lewat. Dia jalan dan langsung nyamperin mereka, Diana. Kelihatan banget siapa yang jadi favoritnya. Sudah, jangan buang waktu untuk ngomongin mereka. Lebih baik kita bahas baju untuk pesta dansa. Kita harus belanja. Kita belanja hari ini juga. Pakai mobil rongsok itu. Memangnya kita punya pilihan yang lainnya? Ini gaun satu-satunya yang aku punya. Nora, kamu suka nggak? Aku akan pakai ke pesta dansa. Iya, aku suka. Punyaku gimana? Wah, keren. Warna marunnya sangat Ya bagus. sudah, aku pakai ini. Kita pasti akan keren. Hei teman-teman, aku sudah room tour ke semuanya. Lalu aku tunjukin gaunku ke semua orang. Semuanya bilang gaunku keren. Rancangan desainer. Wow, gaunmu itu penuh dengan payet. Kamu akan menonjol di dance. Kalian tahu nggak berapa uang yang kukeluarkan untuk ini? Nenek buyut, aku benar-benar menyayangimu. Bolehkah aku pegang? Wah, keren banget. Jangan pegang-pegang pakai jari kasarmu. Baju ini vintage, kelas elit, ultra glam, sangat mewah. Kalau menurutmu kami kasar, kenapa kamu masih di sini? Lihat, kamu itu yang kasar, selalu pamerin baju itu. Nona miliarder. Jangan iri ya, sama miliarder seperti aku. Oh iya, kalian mau dengar pendapatku soal baju kalian? Itu hanyalah sampah. Dia itu memang sangat parah. Ngomong-ngomong, kamu lupa tasmu. Don't try and make y'all comfortable. Ambil ini. For the record, you ain't trying to Baiklah teman-teman, bayangin aja kalau kita jalan-jalan naik Lambo convertible ya. Tapi itu cuma punya 2 kursi, Diana. Aku duduk di mana? Ya, cuma 2 dan mobilnya juga agak sempit. Ya udah, kalau gitu kalian sweet aja. Gunting batu kertas. Ayo lagi. Gunting batu kertas. Aku yang kalah. Ya udah, aku tinggal di sekolah. Bakal asik. Lain kali kamu yang naik sama Diana. Aku bakal beliin kamu gaun yang lucu. Diana, boleh aku nebeng di mobilmu? Nggak sekarang ya, kami lagi misi cari gaun. Terus kapan? Kamu kan sudah janji kemarin. Iya, aku janji, tapi rencana berubah. Cowok-cowok minggir dari mobil. Kalian ninggalin sidik jari. Sidik jariku malah imut. Serius, ini imut banget. Aku juga mau ninggalin bekasku. Wah, asyik banget ya hias mobil begini. Di sini nggak ada GPS. Iya, aku juga udah nyadar dari awal. Cowok-cowok cepat minggir. Storm, sekolah isinya
Aku pengen banget jalan bareng teman-teman. Tapi kan kursinya cuma 2, bro. Sidik jariku akan selalu ikut mereka. Aku pasti bakal pilih seseorang. Ya, kau ayo, benar. ayo. Bu Evelyn, aku agak khawatir. Mereka bakal pergi sejauh apa? Mobil itu nggak akan pergi jauh-jauh. Paling cuma ke toko, terus mereka akan balik lagi. Itu jarak maksimal. Semoga Diana milihin aku gaun yang lucu. Jangan sampai dia yang glam, aku malah biasa aja. Oh, siapa yang berdiri di depan cermin? Bereskan dandanan seperti mau pergi ke prom night. Semakin lama mengaca, makin seram kelihatannya. Kamu udah kayak ular aja. Jangan iri sama penampilanku. Dengar ya, aku ini bukan ular. Aku cuma manja gara-gara uang miliaran. Ada pepatah bilang, hari ini kaya, besok bisa miskin. Harus tetap jadi manusia dalam keadaan apapun. Dana, aku nggak akan lama jadi manusia. Karena cowok serigala akan jatuh cinta padaku dan mengubah hidupku. Andai aja aku punya semangat kamu di pelajaran matematika, pasti jadi paling pintar. Cowok manusia serigala gak akan jatuh cinta sama kamu. Aku berani taruhan 1 miliar, dia akan jadi milikku. Suza, aku gak punya uang, tapi aku akan tetap ikut taruhan itu. Kamu bukan taruhan sama Suza, tapi Dulcia. Cowok serigala akan jadi milikku. Kalau gitu miliarnya buat aku. Aku harus benar-benar bisa dapetin dia. Aku gak bakal punya uang miliaran kalau kalah taruhan. Kalian tahu seberapa sayangnya aku sama kalian semua? Aku sampai rela bagi-bagi isi lemariku. Bajunya Ibu Evelyn itu level dewa. Ya ampun, teman-teman, di sini bau ayam mati ya. Iya, bau banget. Aku sampai mual. Ah, nggak juga. Baunya biasa aja buat aku. Kamu berharap bajunya nggak muat buat dia ya? Ya jelas aja nggak muat. Bu Evelyn itu lebih tinggi dan lebih berisi daripada aku. Tenang aja, dia punya yang cocok buat semua orang. Gigit aku saja, vampir. Kalau itu beneran terjadi. Lola, tadi kamu bilang soal berat badan? Iya, nggak semua orang seberuntung aku yang punya badan keren begini. Apa kalian siap buat lihat isi lemari Bu Evelyn? Kelihatannya itu terlalu bagus buat dibagiin, iya kan? Kalau aku nggak bakal rela bagi-bagi baju sebagus itu. Gimana kalau nanti kita nyangkut atau ngerusakin? Kalian nggak bakal nemu yang kayak gini dimanapun. Model itu udah nggak ada yang jual. Jelas aja nggak ada model seperti ini di toko. Bu Evelyn punya desainer pribadi. Ayo pilihlah, ambil yang kalian mau. Nggak dulu. Lola, kamu duluan. Gimana kalau dress ini? Aku nggak mau yang itu. Kalau kimono sutra ini gimana? Pakai kimono ke pesta dansa, yang bener aja. Itu sangat tragis. Aku pura-pura nggak ada di sini. Aku sampai merosot ke tembok. Memang ya, selera Bu Evelyn sangat ikonik. Yang berikutnya, Ada yang bisa tolong lapin air mataku? Yang berikutnya, Sepertinya sundress ungu muda itu pas banget buat kamu. iya, otak fashion kamu akhirnya berjalan juga. Pasti karena topi kotak yang kamu pakai itu. aku mau pakai apa aja asal jangan sundress ini. Oh, nggak boleh. Ini kan warna kamu. Cocok banget, kalian akan glowing pas pesta dansa. Ayo, berikutnya. Ini ketemu Bu Evelyn. Oh, Gus, jangan baju ruffle. Oh, cewek bandel juga butuh dikasih ruffle sedikit, iya kan? Kamu dengar itu kan? Ini baju buat pesta dansa kamu. Oh, Gus, aku nggak suka baju ruffle. Siapa yang bajunya paling kece? Coba tebak 3 kali. Emma, aku mau kompot. 2 porsi. Tapi kompotnya udah habis. Apa kalian mau limun campur ekor tikus? Limun ekor tikus? Kamu serius? serius? Gak mau, kami belum sefrontal itu sama sekolah ini. Kalau begitu 2 limun biasa saja. Limun ekor tikus itu sebenarnya enak. Sebentar lagi ya. Cowok-cowok nikmatin camilannya. Oh, Emma, tolong bikinin kita steak buat geng. Iya, jangan gosongin lagi kayak kemarin. paling enggak bikin baunya wangi. Teman-teman, kalian steaknya mau yang dari apa? Anak sapi, domba, atau tikus kecil? Yang tikus kasih ke Dominik aja. Iya, badannya kecil. Steak tikus juga cukup buat dia. Isinya dikit banget itu. Mending bawa yang domba. Siap para karnivora? Ethan, Ada apa adik kecil? jangan panggil aku begitu. Boleh aku gabung ke geng kamu? Iya, kita nggak terima anak bayi sekolah. Aku nggak bakal nyerah begitu aja. Aku bakal jadi bintang football. Iya. Mimpi dulu aja. Dasar kamu.
Menurutku, cowok football pesen steak juga ya. Mungkin kita juga harus pesan. Tapi jangan pesan ke Emma, dia nggak bisa masak. Steaknya dia parah banget. Tahan dulu ngomongin steaknya. Aku ada ide. Hani, Cowok-cowok mulai ngajak kita ngobrol. kamu bikin boneka plushie ya? Bisa jahitin boneka burung buatku? Buat apa? Mau dipeluk pas tidur ya? Bukan, ini buat Diana. Biar bisa digantung di mobilnya. Aku bisa jahit boneka apa saja. Tapi itu nggak gratis. Kamu itu matre banget. Ya udah jahit aja. Aku bayar nanti. Kalau Hani bikinin kamu boneka beruang, aku akan minta bikinin serigala. Mau aku kasih ke Diana, biar vibe serigalanya besar. Oh, berani juga itu. Beruang, kelinci, babi itu terlalu biasa. Tapi serigala itu baru beda. Nggak ada Dior, nggak ada Chanel, Miu Miu juga nggak ada, Zara aja nggak kelihatan. Oh, Gus, maksudnya gimana? Mobilnya nggak jalan ke tempat yang kita mau. Maaf ya, tapi itu kesalahan kalian sendiri yang bikin mobil kalian ketahan. Pesta dansa tapi nggak punya baju, benarkah? Kenapa dia belum kena kutukan juga? Dia sudah seenaknya ngelanggar aturan, tapi dia terus aja santai. Kamu ngelanggar aturan ya, Dulcia. Aku harus ke toko mengambil bajuku yang paling keren itu. Aku bakal ambil yang aku mau, habis itu aku pergi. Bahkan arwah kita aja nggak bakal mau tinggal. Oh, Gus, sekarang kasih aku kunci lemari baju ya. Ini Dulcia, aku bakal cari tahu aturan apa yang kamu langgar. Mereka berbohong. Aku udah dapat 2 pesanan boneka, aku bakal jadi kaya beneran. Iya, serigala sama beruang. Aku bisa jahit apa aja. Harus cek mesin jahitnya sama benangnya dulu. Jadi aku bisa mulai kerjakan hari ini. Hani, kamu bisa bikinin aku gantungan tas enggak? Tas aku udah lucu tapi butuh dikasih sedikit bling. Kamu dengar itu pesanan baru lagi? Tentu aja Dana, tapi aku nggak jahit secara gratis. Nanti aku bayar, asal bikinnya sesuai gayaku. Itu nggak masalah Dana. Hani, aku akan jadi asistenmu, pesanan semakin numpuk. Dana, aku beliin kamu gaun Dior sama sepatu hak Chanel. Tambah clutch Miu Miu. Serius, coba aku lihat. Enggak, kita nggak beli apa-apa. Iya benar, cuma ada satu toko di dekat sini. Dan bajunya agak miris. Aku nggak bisa komentar apa-apa karena belum pernah keluar sekolah. Kita masih anak baru, nggak tahu apa-apa. Terus bagaimana? Kita akan pakai baju apa? Aku nggak bawa gaun. Kayaknya kita bakal skip pesta dansa. Tapi kita nggak boleh melewatkan acara sebesar ini. Tapi harus bagaimana? Hani bisa jahit gaun buat kalian? Hani? Kamu bukannya cuma bikin boneka yang nggak punya mata. Itu cuma mainan, aku bisa jahit apa aja yang kalian mau. Gaun, setelan, apa aja. Keren, aku duluan kasih ukuran badan. Tapi kamu punya kainnya nggak? Kita butuh kain yang mewah untuk ini. Aku nggak punya kain, tapi aku punya sebuah ide. Oke, kami mau dengar, Hani. Gorden kamar mandi di lantai 1 dan juga spray Bu Evelyn yang lagi di laundry. Itu sepertinya cukup buat 3 gaun. Itu udah jelas sekali bukan kain Dior. Nastia, Kita nggak punya pilihan lain. 2 plasi, 1 gantungan tas, dan 3 gaun. aku bakal jadi kaya raya. Dana, apa kamu akan ikut ambil gorden? Iya, aku ambil tas dulu ya. Но мы знаем, что скрывает эта сцена. Каждый взгляд в коридоре — это личная арена. Парни в форме, как статуи с обложек. Девчонки леденят, даже если улыбаются нежно. Тут не про пятерки, тут про кланы и коды. Кто живет до утра, тот уже с кем-то в сговоре. Роустоун, школа из теней. Мы не играем